Learning Journal Komitmen Mutu Anti Korupsi. Komitmen mutu, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Efektivitas, sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisien organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisien dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar teknologi dan persaingan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan, dan daya beli masyarakat. Pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu, apa itu mutu? Menurut Edward, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, dan menurut Cresby, nihil, cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan menurut Juran, kesesuaian terhadap spesifikasi. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar melaksanakan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. 2. Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. 3. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari komitmen mutu. 32. Waktu ke waktu, doing something better and better at the right time. 5. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 6. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. 10. Menjalankan tugas pengawasan secara elektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Nilai dasar. Nilai dasar orientasi mutu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, komitmen pada kepuasan customers. Kedua, cepat, tepat, ramah. Ketiga, melayani dengan hati. Keempat, melindungi dan mengayomi. Kelima, perbaikan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas, yaitu input, proses, dan output. Proses dalam arti bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif,
motivasi, kemampuan pendidikan, dan pelatihan. Di situ mencakup pemimpin yang kuat dan memberdayakan. Dan hasil dari proses adalah output, yaitu produktivitas meningkat. Berikutnya, anti korupsi. Pengertian kata korup dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti buruk, palsu, suap. Dalam Kamus Hukum berarti buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut The Lexical Webster Dictionary, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi sama dengan penggelapan plus kerugian negara. Dampak negatif korupsi terhadap tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dampak negatif korupsi terhadap tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dampak negatif korupsi terhadap tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan dampak negatif korupsi yang terakhir terhadap tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ciri-ciri korupsi: 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Berikut adalah penyebab korupsi. Pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Ketiga, langkah lingkungan yang anti korup. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Kelima, kemiskinan atau keserakahan. Keenam, keuntungan korupsi atau kerugian ditangkap. Kedelapan, pemberian imbalan jasa. Kesembilan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi atau preventif, yaitu perbaikan sistem dalam arti peraturan perundangan, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Berikut pencegahan korupsi dalam arti perbaikan manusia, yang dimaksud memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi: 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. Dan 9. Adil. Internalisasi. Internalisasi dapat dilakukan yang pertama dengan pendekatan inside out atau dari dalam keluar, yang kedua melalui pendekatan outside in atau dari luar ke dalam. Lingkungan berintegritas: yang pertama, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Yang kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktural, organisasi, atau sistem pengendalian dan lain-lain. Bangun sistem integritas. A. Reframing kultur, yaitu yang pertama dalam upaya
mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua, unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma. B. Sending of integrity, dalam upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. C. Sistem integritas organisasi yang mencakup bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah berinternalisasi dengan baik dalam diri serta nilai dan konsekuensinya. Dan yang terakhir, implementasi sistem integritas, yaitu pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki dua kata kunci dalam implementasi sistem integritas, dibagi menjadi dua, yaitu penyelarasan dan pengendalian. Dan yang kedua, kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan hasil proses internalisasi integritas secara keseutuhnya pada diri pemimpin organisasi. Sekian dan terima kasih.